Baik, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam dan namo buddhaya. Yang kami hormati Bante Senajayo selaku narasumber pada malam hari ini. Dan moderator acara kita pada malam hari ini ada Ramani Rina Wijaya, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Vihara Dhamma Meta Jember. Perkenalkan, saya Metatama Ganda Puspita yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita, mari kita awali kegiatan kita malam hari ini dengan hati yang penuh cinta kasih, dengan niat yang baik untuk bersama-sama mendalami Dhamma yang mulia. Baik hadirin sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapatah. Untuk itu kami mohon kepada Ramani Rina Wijaya untuk memimpin pembacaan. Ibu Bapak, marilah kita awali SPD pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan awal kepada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami.
Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Selanjutnya, marilah kita melakukan permohonan 5 sila. Ma yang bante tisarane nasaha pancasila niyajama dutiyampi mayang bante tisarane nasaha pancasila niyajama Hatiyampi mayang bante tisarane nasaha pancasila niyajama Ya Maha Wadamitang Wadeta. mak bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Udang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurna. Ama bhante Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada
Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikapadani Silena Sukkatinyanti Silena Boga Sampada Silena Nipputinyanti Tasma Silang Wisodaye. Ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Sama Bante, sadu, sadu, sadu. Sebelum kita membacakan profil narasumber, marilah kita menyimak pembacaan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Cantika Sila. Kepada Saudari Cantika Sila, waktu dan tempat kami persilakan. Dhammapada Lokawaga atau dunia, syair 167. Hinang hamba nase weya pama nanasa waste mitha dithin nase weya pasiya lo kawadhano. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Saudari Cantika Sila atas pembacaan Dhammapada yang sangat luar biasa. Waktu selanjutnya, marilah kita mengenali narasumber kita pada malam hari ini yang akan dibacakan profilnya oleh moderator kita pada malam hari ini, yakni Ramani Rinawijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Saudari Meta. Ibu Bapak yang berbahagia semuanya, narasumber kita pada malam hari ini adalah Yang Mulia Biku Senajayo, Wandami Bante. Selamat malam. Alam. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Bante. Nama penahbisan Senajayo, tempat penahbisan Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, tanggal penahbisan 11 Februari 2017, pukul 10:39:07. Nama Upajaya, Biku Sukemo Mahatera. Nama Kama Waca Carya, Biku Joti Dhammo Mahatera. Dan nama Anusawana Carya, Biku Tita Ianyo Tera. Dan saat ini Bante berdomisili di Wihara Buddha Sasana Aimas, Papua Barat. Pada malam hari ini, di SPD episode yang kelima ini, Bante akan menyampaikan tema uraian Dhamma dengan judul Leluhur dan Tradisinya Perlu atau Tidak di Zaman Ini. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, mari kita persiapkan batin kita untuk mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Senajayo. Disilakan Bante.
Ya, sebelum memulai, ya kita menghormat Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang etamanggalam utama. Tik. Ya, sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya masuk ya di sana? Terdengar jelas, Bante? Ya, terima kasih. Karena di Papua ini habis hujan. Ya, habis hujan, ya biasanya sinyalnya putus-putus. Ya. Nah, semoga ini enggak putus. Gitu ya. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia pada malam hari ini, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, ini SPD keberapa? Keempat, ketiga, kedua, Kelima, Bante. kelima. Episode kelima. Ya, ini berarti setiap hari atau seminggu sekali Setiap hari, Bante. selama sebulan. Iya, selama 1 bulan. Ya, jadi ini luar biasa, eh, di mana umat Buddha, salah satu khususnya ini Wihara Meta Jember ya. Ya, jadi mengadakan ini ya sebetulnya ini langkah yang bagus karena memfasilitasi, mengkondisikan agar umat yang mungkin jauh bisa mendengar melalui YouTube atau Zoom. Begitu ya. Karena zaman sekarang kan nih orang-orang pada sibuk ya. Entah apa yang disibukkan kita nggak tahu. Sampai lupa untuk ke wihara. Tapi ingat jadwal jalan-jalan. Ya, ingat jadwal jalan-jalan, lupa kalau ke wihara. Gitu ya. Ah, tidak juga Bante. Saya ingat itu. Ya, ingat. Banyak orang yang mengingat ke wihara, tapi berat untuk ke wihara. Gitu ya. Beratnya di mana? Ya mungkin asik nonton. Ya, apalagi serial Dracin katanya gitu ya. Wah, itu asik sekali katanya itu ya. Saudara-saudara, eh pada malam hari ini ya saya sedikit saja ingin membahas tentang leluhur dan tradisinya di zaman ini ya, di zaman ini. Kira-kira penting nggak ya eh, leluhur kok di zaman sekarang kok dibahas gitu ya. Tradisinya nyanya ini kan dari leluhur ya. Tradisinya nyanya leluhur. Bukan hanya kalau kita bicara kata tradisi ya itu eh, belum ya belum jelas ya. Tapi nyanya kan sebelumnya leluhur ya begitu. Dan tradisi ini juga nggak mesti eh, dari leluhur. Bisa juga tradisi yang muncul dari kita sendiri ya. Tradisi ya. Zaman modern ini kan banyak tradisi baru ya. Ah, scroll HP dulu lah. Gitu kan. Itu juga udah mulai membuat tradisi yang baru untuk dirinya sendiri. Nah, ya kan? Nah, sebelum dibahas lebih lanjut ya, kita belajar dulu nih secara umum ya. Apa sih leluhur itu? Ya, apa leluhur ini? Ya.
Leluhur secara pengetahuan umum ya itu adalah orang tua, nenek moyang ya seperti kakek, nenek buyut dan seterusnya. Ya, leluhur biasanya lebih jauh dalam garis apa ya namanya? Keturunan gitu ya. Keturunan itu ya dari kakek kita, nenek kita, neneknya punya mama, mamanya nenek punya mama lagi, mamanya nenek, neneknya nenek punya mama, mama begitu ya. Nah, itu yang disebut leluhur konteksnya. Ya, jadi garis keturunan. Garis keturunan begitu ya. Nah, garis keturunan ini kita ini bisa dibilang ya punya punya warisan ya. Apa warisannya? Salah satunya adalah tradisi dari leluhurnya. Begitu. Utamanya nih ya, yang sangat dikenal sekali ya warga Tionghoa. Ya, itu biasanya leluhur-leluhur itu punya tradisinya. Ya, kalau suku Jawa ada tradisi seperti nyadrang, ya itu kalau misalkan sembayangan leluhur begitu ya. Nah, anak-anak zaman apa sekarang? Dibilangnya zaman zero ya, begitu. Apa zaman apalah begitu. Generasi Z lah, generasi apalah begitu ya. Nah, mereka-mereka ini kebetulan mendapat orang tua di tengah-tengah, gitu kan. Antara salah satu peduli dengan leluhurnya, dengan tradisinya, antara antara yang tidak peduli dengan apa itu leluhurnya, apa itu tradisinya, begitu. Jadi sehingga generasi yang zero ini, ya, generasi Z ini, ya, dia 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 punya pola pikir yang bukan di belakang ya, gitu. Tetapi dia punya pola pikir ini yang di depan, ya, di depan kemajuan teknologi, ya, apalagi dari lahir nggak pernah nyentuh tanah begitu ya, gitu. Ada di sini dari lahir nggak pernah nyentuh tanah sampai sekarang, ya kan? Ada itu. Anaknya nyeker sendiri, anaknya nyeker nggak pakai sendal dimarahi. Ya, nanti kamu cacingan loh. Cacingan. Sejak kapan nggak pakai sendal dibilang cacingan itu? Ya, zaman dulu kerajaan ya nyeker, ya, atau ciakah gitu ya, nyeker. Ya, tanah aja dimakan, dibiarin aja, ya kan? Nah, sekarang megang tanah aja ndak boleh, nginjak tanah ndak boleh. Aduh, gimana ini hidup ini? Ya, jadi orang tuanya punya tradisi baru lagi nih. Ya, udah kamu nggak boleh. Ya, nanti dari temurun-temurun tuh kata mama nggak boleh lepas sendal. Begitu. Kata mama nggak boleh lepas sendal. Kata mama nggak boleh cuci piring karena ada pembantu. Nah, tradisi-tradisi yang baru ini yang terus akan dipakai oleh generasi Z. Nah, sekalinya nanti ada sesuatu yang sesuatu yang di luar eh, prediksi mereka, mereka nggak bisa apa-apa nanti. Ya, nggak bisa apa-apa. Nyuci piring meleset, ya kan? Nyuci piring, piringnya meleset, pecah. Nggak pernah, nggak pernah nyuci piring, begitu ya. Nggak pernah nginjek tanah. Ini kan sekali nginjek tanah apa? Jinjit-jinjit ya, apa? Jinjit-jinjit gitu, kayak geli-geli gimana begitu ya. Nah, ini kan juga tradisi juga yang ditinggalin oleh orang tuanya, ya. Nah, saudara-saudara, eh apa kita bahas mengenai tadi leluhur sudah secara umum ya, begitu. Nah, tradisi ini kan sebetulnya warisan ya secara turun-temurun ya utamanya dari leluhur ya, dari leluhur ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya begitu ya. Ini tradisinya adalah warisan kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini diwariskan ya, kepada keturunannya masing-masing begitu.
termasuk seperti tradisi sembayangan, ya, sembayangan seperti cengbeng, citgue, apalagi tuh sembayang cioko. Ya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari para leluhur kita, ya. Leluhur kita masing-masing, utamanya yang warga Tionghoa, ya. Jadi punya punya kebiasaan itu, ya. Jadi diwariskan. Ya, termasuk seperti di rumah ada meja abu disebutnya, ya, meja abu disebutnya itu, ya. Atau bahasa gampangnya itu meja leluhur, ya, leluhur. Nah, kita, ya, sebagai pengikut ajaran Buddha yang meyakini ajaran Sang Buddha, ya, tentu tradisi apa, budaya apa yang diwariskan oleh leluhur perlu dicermati, bukan bukan antipati, ya. Kita nggak boleh antipati juga terhadap tradisi dan budayanya. Nah, apakah Buddha tidak membuat tradisi? Buat juga. Tradisinya, budaya juga dibuat. Begitu, ya. Tradisi dan budaya dalam ajaran Sang Buddha juga ada. Nah, permasalahannya, apakah tradisi ini bisa mengarahkan kita, mendorong kita keluar dari roda penderitaan? Begitu, ya. Jadi tidak semua tradisi, tidak semua budaya, ya, tidak semua budaya itu dapat membawa keselamatan, ya. Tidak semua tradisi dan budaya ini membebaskan dari keterikatan, gitu. Keterikatan-keterikatan, kemelekatan-kemelekatan ini tidak semua, ya, tidak semua. Oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai tradisi dan budaya dari warisan-warisan leluhur kita harus cermati baik-baik. Nah, mencermati ini kan seperti kita memperhatikan betul-betul, gitu. Betul-betul memilah-milah, ya, mana yang kira-kira ini bermanfaat, ya, mana yang kira-kira ini yang tidak bermanfaat. Tentu dari sekian banyak warisan seperti tradisi dan budaya dari leluhur, tidak semua itu salah, tidak semua salah. Jadi masih ada anggapan bahwa nggak usah lah itu tradisi itu, nggak penting. Kita ini agama Buddha, Theravada, nggak usah sembahyang-sembahyang, nggak ada gunanya itu. Nah, saya masih ada mendengar umat Buddha demikian. Jadi cobalah untuk belajar menelaah, mencermati, nggak asal-asal bicara, gitu, ya. Nggak asal. Loh, kalau para biku itu ada pengulangan patimokkha, itu kan juga kan tradisi, ya, pengulangan setiap 2 minggu sekali, yang diwariskan oleh penganut ajaran Buddha dari yang dulu sampai yang sekarang, ya. Anda bisa mengenal Atasila karena memang dari dulu umat Buddha itu yakin dan percaya, ya, karena Sang Buddha sendiri juga memuji orang yang melakukan praktek Atasila, ya. Apakah itu tradisi yang menyesatkan? Enggak. Itu 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 mengantarkan kita untuk bebas dari penderitaan, ya. Mengantarkan kita untuk bebas dari penderitaan, menahan rasa lapar. Itu juga sama untuk melatih diri, mengurangi keinginan-keinginan. Salah satunya, ya, dengan tidak makan di atas jam 12 siang. Ya, mungkin itu tujuan awalnya dulu agar tidak merepotkan umat. Sore-sore masak nasi goreng mungkin. Ya. Oh, Bante Sena Jaya ini kalau sore minta pesan nasi goreng, gitu, ya. Nah, kalau Sang Buddha mengizinkan waktu itu bikunya makan sore, ya nanti saya merepotkan.
ya. Nah, saudara-saudara, eh, tradisi ini memang perlu kita cermati ya, gitu. Apalagi eh, boleh makan kecuali sakit. Nah, ini juga pencermatan. Ya, jangan jangan juga ditelan mentah-mentah, gitu ya. Enggak, saya tidak mau makan. Padahal udah dianjurkan makan. Kalau enggak nanti apa obat yang diminum akan nyerang lambungnya, gitu ya. Kan sudah jelas di aturan itu boleh makan kecuali sakit. Tapi jangan pura-pura sakit kalau atas sila. Aduh, aku merasa sakit, gitu kan. Makanlah sudah, ya. Nah, saudara-saudara, itulah. Jadi ada tradisi yang membawa pada pembebasan, ada tradisi yang membawa membawa apa? Keterikatan. Misalnya di zaman Sang Buddha ya, ada upacara kurban. Ini ya, upacara kurban. Apakah Sang Buddha waktu itu berantem gara-gara itu? Enggak, ya. Enggak. Tapi pelan-pelan ya Sang Buddha itu meluruskan tradisi tradisi dari uh, apa namanya pemuka-pemuka ya kalau zaman sekarang mah bahasa gampangnya pemuka agama ya. Ya, kalau zaman dahulu kan para para brahmana pertapa-pertapa dan itu semua mengikuti tradisi dan budayanya, gitulah budayanya. Ya kalau misalkan guru spiritual yang menganjurkan ini, ya dia lakukan itu. Ya seperti pertapa rambut panjang, ya pertapa rambut basah, jadi dia harus basahi rambutnya setiap pagi dia harus basah, begitu. Ya sama seperti pemuda Sigala ya Sigalo ada yang kita kenal ya kan itu juga sama dibasahin dulu ya menghormat enam arah begitu ya ya sebetulnya itu tujuannya ya, supaya apa namanya Sigala ini bisa bisa melihat Sang Buddha suatu saat nanti karena ayahnya ini berkeyakinan kepada Sang Buddha. Nah, anaknya nggak begitu paham, begitu ya. Nah, jadi leluhur kita juga sama. Dia meninggalkan, beliau-beliau itu meninggalkan tradisi dan budayanya. Mungkin ketika menjelaskan belum lengkap. Nah, jadi kita yang generasi-generasi yang sekarang ini belum lengkap. Ya, jadi terkesan seperti kita ini apa namanya fanatik ya. Ada yang fanatik. Oh Bante, orang tua saya mah itu terlalu tua, terlalu apa namanya fanatik gitu kan sama tradisinya. Ya mungkin saja ketika tradisi ini diwariskan, nah itu belum dipahami secara utuh apa maksud daripada tradisi itu. Ya, nah saudara-saudara, nah kembali kepada tradisi budaya zaman Sang Buddha ya, seperti upacara kurban, ya menyembelih kambing, menyembelih hewan pada intinya begitu ya. Sang Buddha bilang ada upacara kurban ya. Apa itu? Salah satunya adalah mengorbankan apa? Mengorbankan kesenangan-kesenangan indria. Itu yang dikorbankan dengan melaksanakan sila. Itu yang dikorbankan. Berdana. Ini termasuk upacara korban ya, berdana. Begitu. Ya. Jadi ada tata caranya sendiri. Ya, ada tata caranya sendiri. Nah, semua yang dilakukan oleh Sang Buddha ini mengarah kepada pembebasan. Itu juga tradisi yang diwariskan oleh Sang Buddha. Makanya ketika Rahula disuruh di apa? Diinstruksikan oleh ibunya, "Hei, cepat minta warisan sama bapak." Gitu. Minta warisan sama bapak. Sang Buddha
merenung. Kalau saya kasih materi, sudah ada. Dan kalaupun itu diberikan, juga nggak abadi. Semua berubah. Semua tidak kekal. Jadi apa yang diberikan warisan yang selayaknya, akhirnya ditasbiskanlah warisannya ini ya intinya dhamma. Jadi diwariskan yaitu ditasbis bahwa menjadi seorang samanera. Itu warisannya. Ya, itu warisannya. Yang nggak bisa dimakan banjir, yang ya tidak bisa dimakan perubahan ya, begitu. Praktek dhamma. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu semua memahami ya. Misalnya seperti yang belum lama ini kan cengbeng, begitu ya. Itu juga sama tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Apakah itu baik ataukah itu buruk? Tergantung bagaimana kita ini melihat. Dari sudut mana kita harus memahaminya. Ya. Nah, kecuali begini. Ketika Anda bersembahyang, memberikan puja di kuburan, Anda tidak sempat lagi untuk beli lilin karena kehabisan lilin. Karena pas Cengbeng ini banyak orang berburu lilin. Nah, kalau pandangan dan tidak bijaksana, dia akan merasa ada yang kurang. Ya, ini tidak boleh. Ya, atribut-atribut apapun tidak boleh dilekati. Ya, bisa datang ke kuburan meskipun nggak kebagian lilin atau tidak kebagian duit-duitan, apa uang-uangan. Ya, jadi Anda jangan jangan melekat. Misalkan nggak kebagian, wah kalau nggak kebagian nanti mama papa gimana bisa belanja di alam sana ya, begitu. Nah ini yang harus direnungkan. Ya, jangan sampai punya pandangan begitu. Wah nggak kebagian perak lagi, emas lagi, gimana mama bisa belanja, begitu di alam sana, ya, begitu. Tidak, bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Apapun yang diberikan dalam upacara tradisi leluhur, itu semua sebagai simbolik dari kesuksesan anak-anaknya, gitu. Dan itu juga simbol dari kepuasan dari anak-anaknya yang masih hidup. Itu salah satu atribut-atributnya. Ya, jadi simbolnya begitu. Nah, banyak sekali manfaatnya. Ya, kalau orang melaksanakan upacara leluhur, salah satunya seperti cengbeng ya, bisa ketemu saudara yang lain, bisa mengingat leluhur yang lain, dan itu salah satu praktek dhamma yang disebut dengan katanyu katawedi. Ya, ingat budi baik orang dan membalasnya. Ya, itu salah satu praktek dhamma yang tidak secara umum tidak diketahui ya, begitu. Tanpa disadari, Anda sudah praktek katanyu kata wedi, gitu. Ya, ingin membalas. Ya, ini kalau dalam konteks Buddhis, ya diimbangi dengan kebajikan yang lain. Ya, berbuat baik terlebih dahulu, baru pelimpahan jasa dan melanjutkan tradisi budayanya. Ya, tanpa meninggalkan tradisi yang baik seperti ini. Ya, ini saja sudah dibuatkan tradisinya, kadang orang suka lupa. Ya, bagaimana kalau tidak ada tradisi sembahyang? Sembahyang ini kan dalam artiannya, pemahamannya ini adalah berdoa, berpengharapan baik ya, berpengharapan baik. Apakah umat Buddha tidak boleh berpengharapan baik ketika sembahyang di depan kuburan? Jadi orang yang tidak paham bahwa umat Buddha ini umat Buddha berhala. Kok kuburan ini diminta-minta? Mereka hanya melihat dari luar, ya, dari luar. Tetapi kita yang tahu, ya, kita yang tahu. Nah, ini kalau
kapannya generasi muda ini melupakan tradisi leluhurnya dalam hal yang baik-baik, nanti ini menjadi kacau. Ya. Yang menderita tambah menderita. Jadi leluhurnya ini ya sulit mendapatkan persembahan kebajikan dari sanak keluarga yang masih hidup karena ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Sulit. Ya, sulit sekali. Kesulitan di alam sana. Salah satu leluhur yang kesulitan dari kehidupan ke kehidupan mencari sanak keluarga yang masih hidup dan mengingatnya itu sulit. Salah satunya adalah leluhurnya Raja Bimbisara. Ya, kalau tidak salah sampai 9 kalpa menunggu, ya menunggu karena seluruh hampir ya keturunannya dari si leluhur ini lupa tentang tradisi pelimpahan jasa, persembahan jasa, lupa. Makanya di dalam Tirokuda Sutta kalau tidak salah ya makhluk-makhluk di dinding-dinding, di kusen-kusen pintu, di perempatan jalan. Nah, ini karena dari kisah ini ya. Dari kisah ini eh, para leluhur menunggu ya. Makanya leluhurnya Raja Bibisara itu memberi kode. Malam hari diberi kode. Ya, hari pertama, kedua, ketiga juga enggak mudeng, enggak ngerti-ngerti. Akhirnya dengan suara yang menyeramkan. Gitu ya, dengan suara yang menyeramkan. Jadi, kalau ada suara di rumah yang menyeramkan, berarti itu sudah kode terakhir. Ya, sudah kode terakhir diingatkan, "Hei, ingat leluhur dong." Gitu ya. Dimimpiin, enggak peduli juga, ya kan? Dikasih bisikan-bisikan, tidak peduli juga. Akhirnya dibikin suara-suara deh, ya, suara-suara yang menakutkan. Gitu. Anda teriak, lari, setan, kuntilanak, gitu kan. Takut. Ya kan? Nah, itu seperti mirip kisah Raja Bibisara, ya, dengan suara yang menyeramkan, merintih-rintih begitu ya. Karena kan sebelumnya juga udah dikasih kode, ya. Sekalinya kode minta nomor, ya. Sekalinya kode minta nomor. Ya susah lah orang mau sedang menderita leluhurnya dimintain nomor lagi, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita generasi sekarang ini tidak 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 mempertahankan ya tradisi leluhur seperti sembahyangan, menghormat leluhur, begitu. Nah, nanti ketika kita jadi leluhur, nah akan mendapat perlakuan yang sama. Kalau kita mencapai kesucian, nggak butuh lagi persembahan jasa. Masalahnya kita belum mencapai kesucian. Masih doyan ngomel, masih punya iri hati, ya, masih punya kebencian, ya, masih punya. Kalau kita masih punya ini, kita masih berpotensi untuk terlahir di alam menderita. Masih punya potensi, besar tidak Bante? Sangat besar. Ya, jangankan perumah tangga, biku saja ya di zaman Sang Buddha tidak hati-hati dengan perbuatannya, salah satunya biku yang melekat terhadap jubahnya. Jadi kutu jubah ya. Ketika biku itu meninggal, jubahnya ingin dicuci, ingin dipakai untuk biku yang lain, kata Sang Buddha, "Hei, jangan dulu. Nunggu 7 hari." Ya, tunggu 7 hari. Nanti kutunya meninggal, mati. Ya, kalau baru terakhir jadi kutu, dicuci, mati langsung. Ya, kata Sang Buddha, nanti dulu. Bantainya ini melekat.
ya, bantainya melekat. Nah, biku saja bisa lahir jadi kutu, apalagi zaman sekarang, macam-macam jenis kutu, ya. Ada kutu jampes, ada kutu kupret, ada kutu apa lagi tuh? Banyak, ya, banyak macam jenis kutu, ya. Hati-hati dengan kemelekatan ini, ya. Apalagi kalau Anda tidak mengajarkan, ya, Anda ada yang punya anak, punya cucu, punya cicit, ya, ajarkan tradisi yang baik-baik dari Buddhis ini diajarkan. Nak, kamu jangan pernah lupakan persembahan jasa ya. Ingat para leluhur ya nak ya. Apapun yang Anda percayai, keyakinannya, pelimpahan jasa ini, persembahan jasa ini jangan ditinggalkan ya. Begitu ya. Ini kalau suruh sembahyang ke kuburan, ah, kamu diem-diem di rumah aja deh. Di kuburan nanti banyak asap, nanti paru-paru kamu rusak. Lah, nanti bagaimana? Ya, kalau kutu buku bagus, bisa pinter, ya. Kutu buku bisa pinter, ya. Kalau kutu bantal itu bikin susah orang itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, apakah ya leluhur dan tradisinya ini perlu dipertahankan? Perlu kalau itu mengarahkan. Perlu kalau tradisi itu mengarahkan kita ke jalan yang benar, tidak menyesatkan, membawa keharmonisan, ya, membawa persatuan dan bebas dari kotoran batin. Perlu, perlu sekali. Utamanya tradisi yang seperti apa pelimpahan jasa, ya, persembahan jasa ini. Jadi jangan sampai kasusnya seperti Raja Bibisara. Ya, Raja Bibisara ketemu Sang Buddha. Lah kita kan belum ketemu Sang Buddha. Ya, belum ketemu Sang Buddha. Nanti kita jadi leluhur, ya, yang dilupakan oleh keturunannya. Ya, Anda pengen tahu berapa banyak yang ditinggalkan oleh keturunannya? Coba survei ke kuburan. Ya, berapa kuburan yang sudah hampir rata sama tanah? Ya, begitu. Itu tanda-tanda sudah ditinggalkan. Ya, setahun sekali saja itu ditinggal, udah enggak mau. Karena kenapa? Sanak keluarga lupa sama leluhurnya. Salah satu penyebabnya adalah sibuk terhadap duniawinya. Ini salah satunya ya. Sibuk Anda setuju atau tidak setuju, umumnya faktanya itu karena duniawi. Karena urusan duniawi ini melupakan sifat-sifat kata new, kata wedi. Melupakan itu. Ya. Jadi hati-hati. Urusan duniawi ini harus disadari dengan bijak. Ya. Bukannya nggak boleh. Anda berumah tangga boleh kok. Cari uang sebanyak-banyaknya. Dengan banyak uang Anda bisa bangun wihara, bisa membantu orang lain, boleh. Tapi hati-hati. Harus waspada. Ya, waspada dengan bijak apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan. Ya, begitu. Nah, Sang Buddha sudah meninggalkan banyak dhamma. Ya, praktek atas sila itu juga sama, turun-temurun kok. Ya, dari zaman Buddha sebelumnya itu. Praktek sila, praktek sila, praktek kemoralan, praktek samadhi, ya, praktek bawana atau cita bawana, praktek itu
turun-temurun dari zaman Buddha-Buddha yang lampau. Ya, turun-temurun seperti itu. Ya, apakah itu bukan tradisi juga? Ya, tetapi ini yang membawa pembebasan, yang membawa pembebasan. Nah, jadi tidak semua tradisi juga membawa pembebasan ya. Ya, seperti tadi, Anda kalau tidak tidak keluar ya dari kemelekatan-kemelekatan ya susah. Ya, bukan berarti Anda meninggalkan ya kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Begitu. Kan salah satunya kan di dalam Dasa Punya Kiryawatu itu kan ada patidana ya. Gitu. Nah, patidana inilah salah satu kebajikan yang perlu dikembangkan. Itu tradisi juga. Ya, hanya saja tradisinya dhamma, gitu ya. Tradisi dhamma, ya, melaksanakan sila, berdana, meditasi, pelepasan-pelepasan, ya seperti apa pelepasan ini kan bisa melepaskan anggota tubuh ya, salah satunya darah, ya itu apa namanya sebutnya kalau sekarang itu donor ya, itu donor, donor mata, donor darah, donor ginjal, ya. Jadi kalau kalau ingin donor ginjal, ya hidupnya harus sehat, ya. Jadi hidup sehat, mati berguna, gitu ya. Udah hidup nggak sehat, ya sakit-sakitan, ya nggak berguna lagi tubuhnya, ya, ya. Jadi susah ya. Nah, jadi jagalah mata, jagalah tubuh, supaya ketika meninggal berguna. Ya, setelah berguna, ya di alam sana kita mendapatkan hasil daripada perbuatan kita, yaitu karma yang baik. Nah, kesimpulannya adalah perlu ya, mari kita perlu menjalankan tradisi-tradisi yang sifatnya membangun, membawa keharmonisan, membawa persatuan, ya, kesejahteraan, dan terakhir membawa pembebasan, ya, jauh dari kemelekatan. Karena ada tradisi yang tidak perlu dilekati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante Anumodana atas uraian dhamma yang telah disampaikan pada malam hari ini. Ada beberapa poin tadi yang saya sempat catat. Jadi bahwa tradisi itu perlu kita cermati terlebih dahulu. Apakah tradisi ini bisa mendorong kita ke arah pembebasan, ya bisa membebaskan kita dari penderitaan. Apakah tradisi ini bisa membebaskan kita dari kemelekatan? Apakah tradisi ini bermanfaat atau tidak? Ya, kemudian kita harus cermati juga, apakah tradisi ini mengarah kepada arah yang benar, mengarah kepada keharmonisan. Dan jika hal itu mengarah kepada hal yang benar, mengarah kepada pembebasan dari penderitaan, tradisi itu harus terus kita laksanakan, justru jangan ditinggalkan. Kecuali jika tidak bermanfaat, tradisi tidak perlu kita jalankan, perlu kita tinggalkan. Lalu tadi juga Bante ada juga menguraikan juga tentang ada nilai-nilai dhamma di dalam tradisi, utamanya puja terhadap leluhur. Di antaranya katanya kata wedi. Ya, kita sebagai anak, sebagai cucu atau cicit, ya kita memiliki rasa terima kasih kepada para leluhur kita. Lalu juga ada nilai-nilai dhamma seperti berpengharapan baik. Ya, kita memberikan pengharapan-pengharapan baik kepada leluhur kita. Lalu juga menghormat dan memuja yang patut dihormat, yang patut dipuja, yaitu juga nilai-nilai dhamma yang ada di dalam puja leluhur. Lalu juga tadi Bante ada juga menguraikan tentang patidana, ya yang termasuk di dalam Dasa Punya Kiryawatu yang biasa dilakukan pada saat sembahyang cengbeng atau citgue seperti itu, ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, Bante. Ya, kepada para hadirin ya yang berada di Zoom atau di YouTube yang ingin bertanya,
Disilahkan untuk yang di Zoom bisa mengetikkan di kolom chat ya. Yang di YouTube juga bisa langsung mengetik di kolom komentar. Bante, ini ada pertanyaan dari Zoom, saya bacakan Bante. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa membedakan tradisi yang tidak sesuai dengan Dhamma? Ya, itu dulu Bante ya, pertanyaan yang pertama. Eh, Kedengeran ya. Kedengaran? Oke. Bagaimana kita bisa membedakan? Ya, membedakannya adalah salah satunya kalau tradisi itu membawa kacauan, ya, kekacauan, konflik, ya. Ini perlu dicermati baik-baik juga. Misalkan konflik, kenapa nih sampai konflik? Jadi ketika kita membedakan tradisi ini eh, baik dan tidaknya, kita nggak bisa langsung langsung memutuskan, ya, langsung mengadili. Oh, ini nggak bagus, nggak. Kita cermati dulu, ya, ciri-cirinya ya harus apa namanya? Tadi di awal sudah bilang juga, kalau ini membawa keharmonisan tidak, membawa kebersamaan tidak, ya, apa namanya ini mengurangi kemelekatan atau tidak. Begitu. Nah, jadi Anda jangan berpikir gini ya. Loh, bukankah ini kemelekatan, Bante? Turun-temurun, gitu kan? Bukan. Bukan. Ini saya kasih contoh ya. Eh, Misalnya gini, Anda mau atas sila. Itu juga sama kok tradisi dari zaman Sang Buddha. Nah, ketika Anda mau atas sila, nah, hari Senin misalnya, tapi Anda tidak punya kesempatan di hari Senin. Nah, Anda merasa kecewa, Anda merasa ada yang hilang. Ini sudah melekat. Begitu ya. Melekat. Harusnya Anda menyadari, oh, hari ini aku belum bisa, besok mungkin saya bisa. Nah, gitu ya. Jadi itu tradisinya bisa dibedakan dari itu. Kalau kalau kita melekat, ya tentu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tadi saya kasih contoh perihal lilin ya. Tradisinya nggak ada lilin, harus ada lilin, gitu kan. Lilinnya harus merah, ya. Lilinnya harus putih, misalnya ya, gitu. Kalau nggak ada putih, nggak boleh. Nah, apalagi yang tradisinya yang apa namanya tuh koprok-koprok gini, apa disebutnya itu? Siope ya, kalau Cokwe, iya benar bahasa Bante. bahasa umumnya siope gitu. Cokwe. Keatasin dulu, biar dari pagi sampai siang itu tengkurap melulu. Nah, kira-kira Anda takut nggak? Nah, kalau ada muncul rasa takut, rasa gelisah, itu salah. Ya, tidak tepat lah begitu. Siapa tahu gravitasinya memang maunya tengkurap terus gitu. Gitu ya. Tengkurap terus. Nah, itu ya. Jadi kalau mengandung kemelekatan dan kekecewaan, ya, ketidakharmonisan, bahkan keributan, ya perlu dipadamkan tradisinya. Begitu ya. Kira-kira gitu. Ya, baik Bante. Bante, saya waktu itu pernah ada teman di wihara Bante bertanya ke saya, bertanya, Cirina, saya tuh punya kebiasaan nih kalau pagi-pagi di rumah pasang dupa, pasang hio Bante di depan rumah gitu. Jadi kalau kita orang orang Tionghoa ada kebiasaan kayak gitu. Dulu-dulu sih, dulu-dulu ya Bante ya. Walaupun sekarang mungkin nggak banyak yang seperti itu. Nah, umat ini masih suka melaksanakan tradisi seperti itu. Lalu dia bertanya, Bante, bagaimana ya Cirina, ini benar atau salah ya seperti itu. Lalu saya waktu itu jawabnya seperti ini, Bante. Itu kan tradisi ya, Ibu itu kan tradisi. Tetapi kalau kita sebagai umat Buddha, saya bicara saya nih. Kalau saya ya kalau tiap pagi ya kita melakukan pujanya kepada Tiratana. Kalau ibu ada altar, ya kita pujanya di altar. Tetapi tradisi itu seandainya memang mengarah kepada kebaikan, sepertinya tidak apa-apa juga ya Bante. Itu kan seperti ungkapan rasa syukur atau ungkapan berpengharapan baik untuk leluhur gitu. Nah itu baiknya bagaimana Bante?
perlu ditinggalkan atau tidak? Ya. Ya. Pertama, kalau itu tidak mengganggu tetangga, Mm-mm. itu pertama, tidak mengganggu tetangga, silahkan dilanjutkan. Kedua, tidak mengganggu aktivitas diri sendiri, juga silahkan. Dan ketiga apa kedua? Ketiga ya. Ketiga, Bante. Ya, ketiga ini adalah memasang dupa itu seperti melatih meta. Hmm. Meta. Ya, kalau pikirannya ke arah meta, silahkan. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga para dewa ikut bersuka cita. Ya, semoga hari-hari ini ya saya bisa melewati dengan baik. Apabila hari ini tidak baik, hari-hari ini tidak baik, ya semoga saya bisa bertahan sebaik-baiknya, gitu ya. Kenapa enggak? Gitu ya. Memang kan dibantu dengan simbolik yang lain, pakai dupa, gitu kan. Kayak pakai dupa. Tetapi ingat, ya tanpa dupa, misalnya suatu hari nih tidak ada dupa nih. Duh, ndak enak ya saya ya. Ndak ada dupa ini ya. Ah, itu nggak boleh. Itu melekat. Misalnya lagi hujan. Aduh, lagi hujan lagi. Ndak bisa saya sembahyang madep rumah. Depan rumah. Gimana ya, gimana? Ah, itu nggak boleh. Ya, itu melekat. Secara nggak langsung itu melekat sebetulnya. Ya, jadi hati-hati dengan kebiasaan rutinitas. Ya, rutinitas. Ya, harusnya gimana Bante? Hari ini nggak ada dupa, tidak apa-apa. Hari ini hujan besar, petir gede gitu kan. Nggak apa-apa. Di kamar saja sambil anjali. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga ini, semoga itu. Itu boleh-boleh aja. Selama nggak membuat tetangga rugi gitu kan. Ya sebetulnya sih nggak rugi ya. Yang rugi mungkin tetangga yang nggak paham gitu. Ya kan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, paling cuman orang-orang yang nggak paham aja yang menganggap kita ini salah jalan, penyembah setan. Iya, 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 Bante. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, Bante ya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi intinya nggak melekat gitu, Bante ya. Tidak dilekati. Tapi Ya, jangan baik. sampai udah tahu kebakaran, diem aja berdebat depan rumah gitu. Ya, nanti jadi bipang. Iya, baik, Bante. Bante, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ajar Katmono. Wandami Bante, apakah bisa mengubah tradisi yang dalam ritualnya mengorbankan makhluk hidup? Oke, bisa kok. Jadi memang ada tradisi kita yang utamanya yang Tionghoa ya dulu ya. Ya, ini yang saya tahu ya. Ya, ini yang saya tahu ya, karena saya juga keturunan yang punya punya tradisi yang agak sedikit kental gitu ya. Jadi dulu itu nenek saya ya, kalau sembahyang mesti cari ayam yang masih hidup, dipotong segar-segar, ya kan. Nah, ikan emas juga masih yang segar. Nah, terus dipotong gitu ya. Sama seperti yang tadi saya katakan di awal, ada di zaman Sang Buddha upacara korban ya, upacara kurban. Nah, Sang Buddha menyarankan bukan mengorbankan kehidupan makhluk lain, tetapi Sang Buddha menyarankan korban yang lain, berdana, menolong, melaksanakan sila. Nah, itu kan bisa diganti. Nah, kalau di zaman sekarang misalnya ya bisa juga membeli ya hewan-hewan yang sudah tidak bernyawa, ya boleh juga. Ya, mungkin ini sulit diterima di sebagian orang ya, begitu, sebagian orang. Ya, karena membeli sesuatu yang tidak bernyawa di depan kita itu beda ceritanya ketika sudah mesen, begitu. Kan Sang Buddha pernah mengatakan, ya, ada dhamma atau tidak ada dhamma, pembunuhan akan tetap terjadi. Ya, jadi jangan ngotot ya. Percuma kita beli kan kita mengkondisikan. Tergantung cetana kita ini bagaimana.
cetana niat kita itu sengaja-ngaja untuk mengkondisikan tidak? Ya, kan Sang Buddha bilang, ya, perbuatan yang didorong oleh kehendak itulah karma. Ya, jadi dilihat dari kehendak kita. Begitu, maunya kemana? Ya, ya, jadi tradisinya bisa diubah ya, bisa diubah, bukan dihilangkan, diubah caranya yang kira-kira ini sesuai dengan Dhamma. Begitu. Utamanya persembahan makhluk hidup diubah dengan beli. Ya, beli. Kalau nggak ketemu gimana Bante? Ya sudah, terima, pahami. Nggak kebagian bandeng hari ini. Terlalu banyak yang beli bandeng. Ah, ya sudah gitu. Ya, jangan merasa, aduh, maaf ya Kongco, Emak, Bapak, nggak kebagian bandeng. Ya, saya merasa bersalah. Ah, nggak boleh itu. Kira-kira gitu ya. Intinya Bante, tradisi itu jangan sampai malah memunculkan menambah kekotoran batin ya Bante ya. Tadi nggak ketemu bandeng malah jadi muncul kegelisahan, bahkan mungkin muncul kebencian gitu ya Bante ya. Atau saya muncul loba juga. Jadi muncul keserakan. Beli, beli Ah semua. iya iya. Beli. Ah, itu juga loba. Iya 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 iya. Ya, baik. Semoga terjawab untuk Pak Ajar Katmono. Selanjutnya Bante, ini ada pertanyaan dari Pak Heri. Namo Buddhaya Bante. Biasanya ketika sedang melakukan patidana, maka seseorang akan menuliskan nama leluhur ataupun mendiang lainnya. Mungkin sebuah nama sangatlah berarti bagi yang masih hidup di alam ini. Namun apalah arti sebuah nama untuk para makhluk peta di alam peta? Dan ada yang menganjurkan untuk menulis semua makhluk daripada nama tertentu. Karena yang dibutuhkan oleh makhluk peta adalah pelimpahan jasa, bukan nama. Dan jika ditulis semua makhluk, maka semuanya bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Bagaimana menurut Bante, Wandami Bante? Sepertinya sinyal Bante. Ini sinyal, Iya enggak, Bante, sudah terdengar. ini kayaknya sinyal dari sono ya. Apa dari Ah, saya? sepertinya dari Bante ya. Iya. Apa namanya itu? Gara-gara sinyal putus ini. Tadi apa secara garis besarnya? Kalau Patidana Bante lebih Ah, baik ah, ah. menyebutkan nama atau Oh, semua oh, ah. makhluk gitu. Perihal nama itu ya. Ya, benar. Oke. Begini ya, Bapak. Eh, s- Pemahaman itu tidak plek-ketiplek seperti itu. Ya, saya gambarkan seperti orang hidup saja. Ya, ada orang manggil kita. Ya, kita langsung tengok. Ya, atau ada orang bilang, Semoga semua makhluk hidup ngambil persembahan saya ya, ngambil apa barang-barang saya di sini." Gitu ya. Ini nggak seperti itu konteksnya, ya. Karena masing-masing leluhur, ya, masing-masing leluhur itu punya tingkat beban penderitaan yang berbeda-beda. Dan di dalam Dhamma, tidak semua makhluk peta menerima limpahan jasa atau persembahan jasa. Mesti spesifik ketika sanak keluarganya ini melimpahkan jasanya. Ini kita konteksnya limpahan jasa ya, begitu. Kalau semoga semua makhluk hidup itu merupakan praktek daripada mental pikiran meta, meta, meta. Itu berupa meta, ya. Meta. Meta ini lebih condong kepada batin kita. Ya, agar kita tidak muncul kebencian, tidak muncul kemarahan, tidak muncul iri hati, dengki, dan sebagainya. Itu meta urusannya ke situ. Tetapi pelimpahan jasa ini urusannya kepada siapa? Urusannya kepada sanak keluarga, leluhur, garis keturunan kita. Begitu. Itu umumnya ya. Ini saya bilang umumnya. Ya, di situ. Jadi umumnya.
Jadi kalau kita hanya mengucapkan semoga semua makhluk menerima, boleh, tapi tidak semua menerima. Karena sesuai dengan beban penderitaan yang dialami setiap makhluk itu berbeda-beda. Ya, ada yang ringan, ada yang berat, bahkan ada yang 9 kalpa tadi nggak ketemu-temu, ya setelah 9 itu baru ketemu, ya Raja Bimbisara. Dan Raja Bimbisara pada saat itu konteksnya kepada leluhurnya yang saat itu mengganggu, ya, mengganggu pada saat itu. Nah, saat itu Raja Bimbisara, ya mungkin saya belum dengar ya, tidak sebutkan nama, ya. Leluhur saya yang ada di rumah. Nah, udah jelas ya. Leluhur saya yang ada di situ. Nah, mungkin bahasanya di situ ya, waktu Raja Bimbisara ya ketemu Sang Buddha gitu kan. Oh, Sang Buddha bilang itu leluhurmu, salah satunya. Ya, silakan limpahkan jasa kepada leluhurmu yang itu. Itu. Karena kan leluhur banyak ya, kita nggak hafal nama, gitu kan. Nah, ketika kita mengucapkan semoga leluhur saya yang mungkin hadir di rumah saya, yang mungkin juga tidak hadir di tempat saya, semoga menerima persembahan kebajikan ini. Ya. Jika leluhur tidak dapat mengetahui, semoga para dewa berkenan berbuat baik, memberi kabar. Kan begitu? Nah, jadi perihal tulis nama boleh atau tidak? Boleh tulis nama. Sebut nama boleh tidak? Boleh juga. Sebut semua makhluk hidup, boleh nggak pelimpahan jasa Bante? Boleh juga, gitu ya. Tapi perlu dipahami, semua makhluk hidup punya beban penderitaan yang berbeda-beda dan bergantung juga dari pelimpahan jasa kita. Kita berbuat baik ya kepada siapa? Orangnya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Moralitasnya bagaimana? Jadi secara nilai, ya nggak bisa cuman garis lurus aja gitu ya. Jadi kalau orang mau berbuat baik ya jangan juga nyari arahat dulu baru berbuat baik. Ya, berbuat baiklah di mana Anda berada. Ya, tidak peduli berapa besar nilainya, berapa kecil nilainya. Kalau kita berbuat baik nunggu nilai yang besar, nggak bisa. Ya, paramita, ya, bodhisatwa, menyempurnakan paramita itu dari kebajikan-kebajikan yang tidak dipilih-pilih. Semua dilakuin, mulai dari sabar, semangat, melaksanakan sila, berdana, semua disempurnakan. Kenapa? Ya, karena ingin menjadi sama Sang Buddha. Jadi makanya untuk menjadi sama Sang Buddha itu sangat lama sekali. Ya, karena apa? Karena kebajikannya harus sempurna, bulat sempurna. Ya, jadi jawabannya boleh saja menulis nama, boleh saja menyebutkan para leluhur, makhluk hidup juga boleh, tapi perlu dipahami seperti itu. Kepada siapa kita berbuat baik, kondisi ketika berbuat baiknya seperti apa, kondisinya dan sebagainya. Ya, itu juga mempengaruhi nilai persembahan kebajikannya. Tapi kalau sebelum berbuat baik sudah mulai ragu-ragu, gitu ya, nyampe enggak. Terus apalagi kalau kita berdana kepada si A, si B, si C, enggak usah lah, enggak usah ke dia lah, ke sini aja lah. Nah, itu juga mempengaruhi nilainya, ya, mempengaruhi nilai-nilai kebajikan yang akan dipersembahkan. Oleh karena itu, dalam berdana butuh kerelaan. Terima kasih. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaan Pak Heri. Ya. Bante, saya ingin bertanya Bante mengenai kan ada di sebuah suta yang
menyebutkan ada yang beberapa jenis sesajian Bante, 5 sajian ya. Salah satunya itu sajian kepada leluhur. Kadang saya suka berpikir Bante, apakah memang sesajian itu memang benar-benar bisa diterima oleh leluhur Bante? Bagaimana Bante? Ya, kalau mengacu kepada cerita-cerita, memang ada peta yang eh, makan kotoran, ya, ada yang makan persembahan, ada yang makan bebauan-bebauan, begitu ya, ada. Jadi, apakah persembahan-persembahan ini pasti dimakan? Belum tentu. Apakah semua leluhur tidak memakan itu? Belum tentu juga. Ya, kalau mereka terlahir di alam peta yang bisa menikmati persembahan itu, ya mereka berbahagia. Tapi ada makhluk yang tidak bisa menerima apa persembahan sesajian itu, dia menderita. Dia hanya bisa ikut mudita cita kalau ada sanak keluarganya yang berbuat baik atas namanya, gitu. Meskipun namanya tidak disebutkan, tetapi dengan begini ya. Hari ini saya berbuat baik. Berdana baju, berdana makanan kepada panti jompo. Saya dana ini semua atas nama para leluhur saya yang bermarga low misalnya, gitu kan. Nah, itu kan satu keturunan tuh, ya kan? Ya, bermarga Lau, bermarga apalagi Ong gitu ya. Bermarga Ong. Nah, dari sekian marga Ong misalnya ya, apakah semua telah di dalam peta yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya? Enggak juga. Jadi nggak bisa kita pastikan leluhur kita itu lahir di alam peta yang mana. Makanya ketika pelimpahan jasa, ya seperti tadi Ramani ucapkan, ya jadi ada beberapa jenis sesajian, ya itu dilakuin karena memang ada jenis peta yang bisa, ya ada jenis peta yang bisa. Jadi jangan sampai ketika Anda pelimpahan jasa, air tidak ada, dupa tidak ada, lilin tidak ada, buah-buahan tidak ada, makanan tidak ada, yang ada meja, gitu ya. Yang ada meja aja sama foto begitu. Saking kita idealis gitu ya. Wah, saya tarawada nih, enggak perlulah gitu kan. Ya, tapi pikirkan juga ada leluhur yang bisa menerima persembahan itu, meskipun tidak semua. Kan kita hidup ini kan pernah melepas ya, pernah. Hidup ini kan kita pernah melaksanakan atasila kan, pernah. Pernah berbuat jahat nggak? Pernah juga. Nah, dari sekian banyak leluhur, bisa saja terlahir di alam menderita. Nggak bisa menerima jasanya, tapi bisa menerima, menikmati apa persembahan dan sesajian itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bante. Ada pertanyaan lagi Bante. Mengapa tradisi baik menurut Bante semakin ditinggalkan ya Bante? Puja-puji itu sebenarnya adalah bentuk hormat, tetapi sekarang anak-anak muda beranggapan itu ribet, susah, dan sebagainya. Bagaimana menurut Bante? Ya, karena anak-anak zaman sekarang itu ke distract, sudah ke distract oleh zaman sekarang. Mulai dari gadgetnya, mulai dari lingkungannya, mulai dari aktivitasnya, mulai dari keluarganya. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat zaman sekarang melupakan nilai-nilai tradisi puja, ya, tradisi puja kepada Tiratana. Makanya Sang Buddha pernah mengatakan, damaku akan dilupakan, cepat atau lambat. Itu semua karena faktor-faktor kebiasaan duniawi. Gitu ya. Faktor-faktor kebiasaan duniawi, tapi tadi saya bilang, sibuk, sibuk kerja, sibuk ngurusin orang,
Gitu. Sibuk ngurusin masalah orang, sibuk ngurusin yang bukan urusannya, ya kan? Bisa juga itu. Jadi dibilangnya ribet, padahal yang ribet itu adalah keinginannya terlalu banyak. Coba kalau orang setiap individu berpikir atau punya pemahaman, hidup saat ini tidak ada yang ribet. Makanya Sang Buddha bilang, hiduplah saat ini. Nah, sekarang Anda duduk di saat ini, pikiran sudah mengembara kemana-mana. Ya, tidak fokus. Banyak orang nggak hidup saat ini, hidupnya bergentayangan. Ya, banyak orang di dunia ini hidupnya gentayangan, nggak pernah hidup saat ini. Ya, sebentar-sebentar kabur, sebentar-sebentar ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu terbukti kalau sedang meditasi. Pikirannya kemana, kemana, kemana. Itu gentayangan. Hidup aja gentayangan, bagaimana kalau sudah meninggal? Ya, gentayangan tuh. Nah, jadi zaman sekarang ya, anak-anak muda-mudi, ya, hiduplah saat ini. Supaya kita tidak merasa ribet. Yang ribet itu adalah keinginan. Apa yang dijalankan ini tidak sesuai dengan selera. Ya, kenapa puja dibilang ribet? Kenapa nggak main game yang dibilang ribet? Ya kan? Main game segitu ribetnya kan harus beli handphone, RAM-nya 8, mereknya IP, begitu kan. Apalagi harus ada kuotanya, harus punya waktu, harus punya teman lawan, begitu ya. Lah, puja bakti nggak bayar, nggak pakai kuota, ya toh, nggak perlu handphone. Lah, kok dibilang ribet? Bagaimana ini? Ya kan? Mau puja bakti, alas duduk sudah ditata, buku-buku sudah disusun. Kurang enak apa? Nggak ribet, ya kan? Mau atas sila, sudah difasilitasi, ada makanan, ada breakfast, gitu kan? Mau one day sudah disediakan. Apa coba yang ribet? Yang ribet tuh pikirannya nggak sesuai, gitu kan? Kenapa main game nggak dibilang ribet? Ya kan? Janjian kenapa nggak dibilang ribet? Gitu ya. Nah, jadi sangat disayangkan kalau di zaman sekarang ada orang sudah mulai lupa dengan nilai-nilai puja, begitu ya. Itu berhala Bante. Ngapain ngasih-ngasih bunga? Sang Budanya juga nggak ada, itu hanya batu. Betul, Anda tidak salah itu. Tetapi yang kita latih adalah tindakan kita, pikiran kita. Kenapa kita harus melatih tindakan kita, pikiran kita, ucapan kita? Karena kita belum suci. Kalau sudah suci, sudah paham. Karena kita belum suci, jadi kita perlu nih puja arahang sama sambuddho bhagawa. Itu. Kita juga perlu nih sabe sata bawantu sukitata. Ucapan kita dilatih yang baik-baik. Ya, sehari-hari kan ngomongnya udah macam-macam tuh. Ya kan, sudah macam-macam sehari-hari. Coba kita ngomong sabe sata bawantu sukita. Berapa berapa kali sehari Anda mengucapkan praktek sabe sata bawantu sukita? Anda hitung lebih banyak mana ngomong yang ngaco sama yang lurus, ya kan? Nah, kira-kira gitu ya. Tidak ada yang ribet. Ribet itu pikiran. Hiduplah saat ini. Praktek tradisi seperti puja, jika itu mengubah kebiasaan kita menjadi lebih baik, kenapa tidak? Terima kasih. Ya, Bante, baik. Justru pikiran yang gentayangan itu yang semakin membuat kita menderita ya, Bante. Entah jadi Ya. hantu. Iya. Selanjutnya, Bante, ini ada pertanyaan kembali.
Bante, bagaimana mempertahankan tradisi Dhamma dan cara menyebarkannya? Ya, bagaimana mempertahankan tradisi Dhamma? Ketika ada informasi berbuat baik, jangan dilewatkan. Dengan Anda tidak melewatkan informasi yang baik, Anda juga sudah turut menyebarkan Dhamma. Tapi kalau ada informasi baik, Anda lewatkan dengan alasan sibuk, curiga, aku nggak mau berdana, nggak nyampe nanti, gitu kan? Aku sudah berdana, kira-kira nyampe nggak ya sama pengurusnya? Ah, begitu ya. Itu melewatkan, malah memunculkan kotoran batin, yaitu wicikica, ya. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu informasi itu baik dengan sumber yang akurat, silakan Anda kembangkan. Dengan Anda mengikuti informasi yang baik, dengan waktu yang bersamaan, Anda juga praktek menyebarkan Dhamma. Itu. Nih ya, informasi one day mindful. Padahal hari Minggu loh. Aduh, aku nggak bisa. Wah, ini tidak melestarikan Dhamma, ya kan? Hari biasa bilang sibuk. Ah, pas bikin acaranya hari Sabtu Minggu, sibuk juga. Ah iya, celaka 12 ya. Jadi itulah, jadi karakteristik kilesa berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Ada kesempatan dibilang ini. Jadi bilang nggak ada kesempatan, ya nanti lain komentarnya. Ya, jadi cara kita untuk melestarikan Dhamma adalah jangan melewatkan kesempatan yang baik. Dengan mengikuti kesempatan yang baik, saat itu juga praktek penyebaran kebajikan. Terima kasih. Baik, Bante. Ada yang bertanya lagi, Bante? Bagaimana kita sebagai orang tua meneruskan tradisi seperti ayahnya Sigala kepada Sigala? Oh ya, bagaimana? Bagaimana kita sebagai orang tua meneruskan tradisi seperti yang dilakukan ayah Sigala kepada Sigala gitu, Bante? Ya, oke, oke. Ya, seperti tadi, ya, meneruskan tradisi. Salah satunya diimbangi dengan Dhamma. Jadi kalau tradisinya itu tidak melanggar Dhamma, silakan. Dhamma itu maksudnya adalah melanggar moral itu nggak boleh. Ya, tradisi yang melanggar moral, ya Pancasila, yang berkaitan dengan Pancasila, yang pelanggaran-pelanggaran itu, ya kalau tradisinya berkaitan dengan pelanggaran moral, nggak boleh. Tapi kalau itu tidak berkaitan dengan pelanggaran, silahkan. Ya, kalau yang berkaitan dengan loba dosa moha, ya nggak usah, gitu ya. Yang berkaitan dengan loba dosa moha nggak usah. Tapi kalau mengarah pada pembebasan loba dosa moha, ya silahkan. Tapi kalau ada indikasi untuk pengembangan batin, ya seperti kata kata Wedi, silahkan. Terima kasih. Ada lagi, ini pertanyaan Bante. Apakah dengan praktik atas sila dari pagi hingga malam, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan? Dan kapan waktu yang pas untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada leluhur? Ya, kapan? Ya, setelah praktek kebajikan. Ya, jadi sebelum atas sila, Anda sudah beradi tanah. Hari ini saya beradi tanah akan atas sila yang saya dedikasikan atas nama para leluhur bermarga ini. Gitu. Nah, setelah selesai, hari ini saya baru selesai praktek atas sila. Semoga para leluhur bermudita cita atas praktek kebaikan saya. Ya, jadi di sini siapa sih yang nggak senang
melihat orang lain berbuat baik, pasti senang. Sama seperti orang tua, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kecuali kondisi alam petanya tidak memungkinkan. Ya, bahkan mungkin ketika para leluhur zaman dulu ada yang tidak mengerti dhamma. Nah, ya jadi kadang kan ada yang apa namanya senang mendengar parita, ada yang nggak senang dengan parita, ada yang senang mendengar khotbah, ada yang nggak senang dengerin khotbah. Jadi macam-macam ya, gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Di Papua sudah jam setengah Ah, 11 malam. oh iya, iya iya benar Bante. Baik, Bante sebelum ditutup diakhiri, Bante mohon berkenan untuk memberikan closing statement, Bante. Ya, Anda jangan mau kalah ya. Saya setengah 11 loh. Nah, gitu ya. Baik, Bante. Harus semangat. Yang di sana belum jam setengah 11. Ya, jadi eh, leluhur dan tradisinya perlu kita cermati dengan baik. Ya, apakah ini bisa membebaskan kita dari penderitaan ataukah sebaliknya? Ya, pertahankanlah nilai-nilai leluhur yang baik, yang tidak baik direvisi, diperbaiki, dievaluasi agar Anda meninggalkan tradisi yang baik lagi untuk generasi Z, ya, agar Anda bisa meninggalkan generasi Z yang baik-baik sesuai dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Tradisi yang baik salah satunya bebas dari pertentangan, ya, pertentangan dari Dhamma. Jangan melanggar sila. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante Anumodana. Selanjutnya, Bante, kami dari panitia akan menyerahkan sertifikat, sertifikat secara virtual. Ya, sertifikat ini kami berikan kepada Yang Mulia Bante Senajayo yang hari ini telah menjadi narasumber di SPD episode yang kelima. Mohon Bante berkenan menerimanya. Sadu, terima kasih. Melengkapi kebajikan kita pada malam hari ini, mohon Bante berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa Patidana. Ya, semoga kebajikan Anda yang mendengarkan Dhamma, ya, mengkondisikan ya para leluhur dimanapun berada. Semoga para leluhur masing-masing ya ikut mudita cita. Ya, semoga apabila ada leluhur yang tidak mengetahui, ya, semoga para leluhur ya dibantu oleh para dewa yang baik hati memberitahukan. Ya, semoga para dewa memberitahu para leluhur yang mampu menerima kebaikan Anda. Idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Bahwa tu sapa manggala ngerakantu sapa dewata sapa buddha nupawina sada soti bhawantu te bahwa tu sapa manggala ngerakantu sapa dewata sapa dhamma nupawina sada soti bhawantu te bahwa tu sapa manggala ngerakantu sapa dewata sapa sangga nupawina sada soti bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai ungkapan bakti kita, ungkapan terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante Senajayo, marilah kita memberikan penghormatan kepada Bante. Okasa Wandami Bante. Ya, semoga semua sehat, bahagia.
Selanjutnya kita akan tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Wakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Ang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Ang Namami. Mari bersama-sama demi kebahagiaan semua makhluk kita berucap Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Saudari Meta. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Ramani Rina Wijaya yang telah memandu proses jalannya ceramah yang disampaikan oleh Bante Senajayo. Selanjutnya adalah perkenankan saya membacakan puisi yang sebelumnya sudah dituliskan oleh Kotedi. Puisi ini berjudul Leluhur dan Tradisinya. Hidup bukanlah baru-baru ini saja. Sudah banyak yang datang dan berlalu. Kisah cerita ini indah, momen baik, budaya serta kearifan lokal. Mengisi hidup kita agar lengkap. Mewarnai hidup agar selalu cerah. Tradisi. Bentuk kebudayaan tinggi. Tradisi yang baik dilaksanakan. Menjaga sila dengan sempurna. Memberi dengan tulus. Bertemu orang-orang yang mulia. Tradisi menuntun kita menjadi lebih baik. Tradisi bentuk kemakmuran tinggi. Bermanfaat untuk orang banyak. Meneruskan cita-cita mulia leluhur. Tak merugikan siapapun, tinggalkan yang buruk. Melepaskan segala kemelekatan. Semoga tradisi leluhur kita membawa manfaat terbaik, menyokong cita-cita luhur nan agung. Semoga tradisi apapun dipertahankan dengan baik, membina perilaku dengan sempurna. Semoga tradisi apapun, kini dan nanti, membawa kita semakin bijaksana, membawa kita mencapai tujuan utama, bebas dari segala duka, dunia kefanaan. Baik, kita tutup acara ini. Demikianlah sesi Dhamma pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bante Senajayo membuka wawasan kita bahwa tradisi leluhur bukan hanya sekadar kebiasaan lama, tetapi cermin nilai yang bisa kita pahami dan kita telaah kembali. Karena sejatinya menghormati bukan berarti mengikuti secara buta, dan perubahan bukan berarti melupakan akar. Dengan kebijaksanaan, kita bisa menjaga yang bernilai dan melepas yang tak lagi membawa manfaat. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi tradisi, tetapi juga memurnikannya sesuai jalan Dhamma. Terima kasih kalian Amita semua atas kebersamaannya malam ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Dhamma, berkembang dalam kebajikan, dan bertemu lagi dalam kesempatan yang penuh berkah berikutnya. Demikianlah saya, Metatama Ganda Puspita selaku MC.
Sabesata Bhawantu Sukitata. Namo Sadu, Buddhaya. sadu. Namo Buddhaya. Untuk teman-teman Sidama yang berdana dapat melalui nomor rekening di layar. Dan pada hari Rabu tanggal 16 April di jam 7 sampai jam 9 malam kita akan adakan lagi SPD episode ke-6 dengan hidup bahagia tanpa membenci. Dan ada chanting pagi sore. Apabila ada teman-teman yang ingin memesan batik, boleh kunjungi Instagram Batik Kinara. Teman-teman boleh mengunjungi website www.kalyanamita.com untuk mengakses banyak dokumen online. Baik, demikianlah acara SPD dengan judul Leluhur dan Tradisinya Perlu atau Tidak di Zaman Ini. Demikianlah acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Sedama yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada moderator Ramani Rina Wijaya yang telah membantu saya memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bante Senajayo yang telah memberikan Dhamma Desana pada malam hari ini. Saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.